penurunan pada masa pandemi, sebagian orang memilih pindah atau mempertimbangkan kembali basis rumah mereka untuk alasan keuangan maupun pekerjaan. Namun angin segar mulai dirasakan berbagai industri yang terdampak, khususnya industri properti, menyusul sejak diumumkannya penemuan vaksin corona beberapa waktu lalu ya. Dan lantas, apakah hal ini juga turut berpengaruh terhadap industri properti? Untuk itu selengkapnya akan kita bahas dalam Palembang Insight edisi hari ini. Ini dengan tema menanti geliat industri properti pasca ditemukannya vaksin. Dengan narasumber yang sudah hadir di ruang dengar Anda, ini ada Direktur Green Center Park, ada Mas Jayandi Surya Halim. Selamat sore Mas J. Sore. Oke, berjumpa lagi ya di program yang berbeda tapi di Palembang Insight, tapi tidak jauh-jauh. Kita masih bahas masalah properti, tapi dengan isu yang menarik yaitu penemuan vaksin. Apakah ini akan berpengaruh? Nah, untuk smart listener yang ingin berpartisipasi, kami mengundang Anda, silakan hubungi kami di via telepon di 0711 3600 31 atau di WhatsApp kami di 0811780118. Dan smart listener juga bisa menyaksikan siaran kami di siaran langsung ya, channel YouTube Smart FM Palembang, dan juga bisa mengirimkan saran maupun pertanyaan di live chat channel YouTube Smart FM Palembang. Baik, mungkin langsung saja Mas, ini terlalu panjang ya. Terlalu panjang saya prolognya. Ini topik yang sangat menarik pada kesempatan kali ini, yaitu geliat industri properti. Khususnya kita memandang pada tahun 2021 ya, karena mungkin normalnya pada tahun 2021 kita melihat. Nah, mungkin Mas J dapat dijelaskan dulu secara umum gambaran industri properti sebelum ditemukannya vaksin. Bagaimana Mas J geliat industri properti pada masa pandemi? Silakan. Jadi kalau kita bilang industri properti ya, secara global di masa pandemik itu memang bisa dibilang sama lah, semua mengalami penurunan. Tapi memang sejak mungkin semenjak new normal ya, katanya new normal itu sudah agak lebih mengalami perbaikan sedikit pelan-pelan. Ditambah vaksin ini kemungkinan ya akan lebih baik lagi sih sebenarnya. Baik. Kalau new normal itu salah satu mungkin hal yang berubah dari terpuruk menjadi lebih baik, apa contohnya Mas J? Sebenarnya perubahannya itu apa sih? Mungkin waktu di masa pandemik awal itu kan kebanyakan masyarakat itu membingungkan kondisi kan, sehingga mereka lebih menempatkan pos keuangan mereka lebih di kebutuhan sehari-hari. Karena kan lumayan booming ya waktu pandemik awal, bahkan di luar negeri sampai penumpukan makanan, penumpukan apa sebagainya terjadi kan. Nah itu juga yang sempat di Indonesia alami, bahkan di khususnya Kota Palembang, Sumatera Selatan sedikit juga mengalami tersebut. Jadi banyak masyarakat itu yang bisa saya selalu bilang itu mereka itu menempatkan pos keuangannya itu yang darinya mungkin ada untuk rumah, untuk sebagainya, mereka mengalami ketakutan sehingga sudahlah untuk konsumsi dulu aja. Sehingga kan mereka untuk berpikir untuk memiliki hunian kan belum ada. Jadi dampaknya ya developer properti mengalami penurunan. Karena mungkin gara-gara masyarakat lebih berhati-hati ya dalam mengelola keuangan. Tapi semenjak new normal, masyarakat sudah mulai yakin seperti itu ya. Dan semoga kita harap pada saat penemuan vaksin ini masyarakat lebih yakin lagi. Semoga. Untuk berinvestasi kembali di properti, karena ini sangat menjanjikan sekali Mas J. Nah, bagaimana dengan keadaan Center Park pada saat pandemi kemarin? Boleh diceritakan sedikit Mas J? Untuk Center Park dan Green Center Park masih lumayan jalan ya. Di masa pandemi kita tidak bisa memungkiri semua mengalami penurunan, dan awal pandemik juga itu di masa pacakliknya untuk namanya perusahaan developer. Jadi di developer pun atau perumahan itu, properti itu ada masa pacakliknya juga. Kayak misalnya kebutuhan mereka keuangannya lebih ditempatkan di pos yang mana itu, sehingga untuk berpikir untuk memiliki properti itu mengalami penurunan, dan itu dibarengi dengan masa COVID kemarin. Makanya bisa dibilang industri properti sempat agak lumayan turunnya jauh di waktu itu. Baik, ditambah lagi karena COVID ya, sebelumnya sudah terpuruk, ditambah COVID, nambah keinjek lagi seperti itu ya Mas J. Nah, baik Mas J, kita jeda dulu sebentar menuju segmen kedua. Mungkin yang akan saya bahas di segmen kedua nanti ini mungkin kendala apa saja sih yang dialami oleh para developer ya di masa pandemi. Ini lebih khusus ke para developernya Mas J. Akan kita bahas di segmen kedua nanti. Dan untuk smart listener kami akan segera kembali sesaat lagi. Palembang Insight. Survei Nielsen Radio Audio Measurement atau RAM membuktikan
radio masih memiliki pendengar setia. 57% dari total pendengar radio berasal dari generasi Z dan millennials atau para konsumen masa depan. Angka rata-rata disumbangkan oleh generasi X dengan rentang usia 35 hingga 49 tahun yang mendengarkan radio selama lebih dari 18 jam dari total keseluruhan pendengar. Disusul oleh Baby Boomers 50 hingga 65 tahun dengan 17 jam 20 menit. Silent Generation 65 tahun ke atas dengan 16 jam 22 menit. Millennials 15 hingga 34 tahun 15 jam 37 menit. Dan generasi Z 10 hingga 14 tahun yang menghabiskan waktu mendengarkan radio lebih dari 13 jam di setiap minggunya. Sebagai bagian dari kelompok media terbesar dan terpercaya di Indonesia, Kompas Gramedia Radio Network hadir menjawab tantangan dan kebutuhan akan informasi serta hiburan bagi masyarakat Indonesia. Kompas Gramedia Radio Network mencakup segmentasi pendengar female 50% dan male 50%. Target pendengar usia 18 sampai 50 tahun dengan status sosial ABC. Positioning Kompas Gramedia Radio Network adalah family. Diwakili oleh Sonora, profesional muda dan pelaku bisnis digawangi oleh Smart FM dan anak muda. Dikawal oleh Motion Radio dengan jangkauan siar meliputi hampir seluruh Indonesia dan dinikmati lebih dari 2 juta pendengar setia. Melihat penetrasi media di Indonesia saat ini, durasi pendengar radio masih menempati posisi ketiga, yaitu sekitar 2 jam per hari dibandingkan dengan koran dan majalah. Jika dipresentase, data pengguna gadget yang terkoneksi setiap hari di Indonesia terdiri dari 90% pengguna. Perbandingannya adalah smartphone 60%, laptop atau PC 22%, dan tablet sebesar 8%. Karena itulah, Kompas Gramedia Radio Network menawarkan viral marketing sebagai metode pemasaran modern yang menjanjikan brand Anda semakin populer melalui on-air program built-in, live streaming, dan off-air activity, plus new media engagement. Cukup? No! Belum cukup. Satu fakta untuk Anda. Kami memiliki tim yang profesional dalam membuat kreatif program, seminar online, dan cerita untuk filler brand Anda. Mengunggahnya ke YouTube, lalu memuatnya di media sosial, melakukan kegiatan off-air dan advertising design yang keren di website agar Anda dapat yang terbaik dalam mengiklankan brand Anda. Karena komunikasi satu arah, TV, koran, majalah, dan media luar ruang tidaklah akan pernah cukup. Itulah sebabnya kami menggunakan komunikasi 2 arah dengan target audience. Karena komunikasi menjadi poin penting dalam keberhasilan penyampaian pesan, dan kami dapat mewujudkannya untuk brand Anda. Kami angkat brand awareness produk Anda dengan ide dan strategi yang out of the box. Dan ini 5 media sosial yang kami miliki: website, YouTube channel, Facebook, Twitter, dan Instagram. 5 kekuatan yang kami miliki ini dikelola dengan memperhatikan KPI yang diperlukan. 3 hal utama yang kami tawarkan untuk Anda: off-air activity, on-air sponsorship, dan new media engagement. Bersama program terbaik kami, brand Anda semakin tepat sasaran. Ica, ini tolong fotokopi ya. Iya, Pak. Jangan lupa telepon klien sama dokumen tolong cek sekarang. Satu lagi meeting. Siap, Ica. Bikin santai aja. Kopi berdua dulu lah. Asli 100% Semendo Blend. Kopi benua, sahabat dalam kondisi apapun. Bila Anda merasa demam, batuk, dan pilek, segera periksakan diri Anda ke dokter. Bila Anda pernah kontak dengan pasien COVID-19 tapi masih sehat, mohon segera karantina atau isolasi mandiri selama 14 hari. Dan yang terakhir, bila Anda baru saja pulang dari luar negeri, segera
segera karantina mandiri selama 14 hari atau bisa datangi rumah sakit rujukan COVID-19. Mari bantu dokter dan tenaga medis COVID-19 dengan berdiam diri di rumah, bekerja dari rumah, dan konsumsi makanan yang bergizi. Ayo kita lawan COVID-19. Pesan ini disampaikan oleh Radio Smart FM Palembang. Inside. Oke, 101,8 Smart FM Palembang Business and Inspiration. Smart Listener, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Palembang Insight ya. Untuk edisi hari ini Rabu 16 Desember 2020. Dan tentunya kita masih membahas topik yang sangat menarik pada sore hari ini, yaitu menanti geliat investasi properti pasca ditemukannya vaksin COVID-19 bersama Mas Jendi Suryahalim atau Mas J. Kalau di segmen pertama tadi, masih kita sudah sempat bercerita ya berbagai kendala dan juga dampak yang dialami oleh industri properti, baik itu setelah new normal ataupun juga sebelum new normal, dan memang sangat terpuruk sekali, apalagi pada saat sebelum new normal. Double kill kalau bahasanya. Nah, Mbak J, sesuai janji saya di penghujung segmen pertama tadi, ini kita bercerita tentang developernya. Kendala yang dialami oleh developer pada saat pandemi khususnya hingga sekarang, mungkin dapat kita ceritakan Mas. Apa saja kendala yang dialami? Jadi kalau kita bilang kendala, sebenarnya semua balik lagi ke developer ya. Jadi nggak semua developer tuh mempunyai strategi persiapan di setiap tahunnya tuh mengikuti zaman. Karena kan zaman sekarang nih saya bisa dibilang teknologi itu udah lumayan tinggi kan. Dan tidak semua developer atau yang main properti itu menggunakan media sebagai cara untuk berjualan, untuk branding, sehingga ya kalau mereka belum menggunakan itu, mereka agak kesulitan. Kenapa? Dengan masa COVID datang, berarti orang-orang tidak akan keluar, tidak akan melihat-lihat rumah. Mereka akan menurunkan minatnya, kecuali promo menarik, lokasinya bagus, mungkin mereka akan sempatkan kalau memang mereka memiliki kebutuhan. Tapi kalau mereka tidak memiliki kebutuhan dan tidak tertarik dan tidak ada membaca media, ya mereka gimana bisa mau datang kan? Nah, apa sih yang kendala yang dihadapin industri properti? Untuk di kota Palembang, khususnya Sumatera Selatan, masih cukup banyak developer yang belum mendigitalisasikan mungkin bisa dibilang tidak semuanya siap untuk mendigitalkan. Mungkin masih menggunakan media koran, masih menggunakan media offline, brosur-brosur, masih menggunakan cara konvensional ya, seperti itu. Betul. Bisa dibilang konvensional. Mereka sebar brosur ke perusahaan-perusahaan, badan-badan pemerintahan dan sebagainya. Tapi kan dengan adanya masa pandemik, WFH, WFO, mereka tidak menerima tamu dan sebagainya, itu kan memutus jalur pergerakan marketing, penyebaran brosur, berbanding sebagainya. Dan apa yang dilakukan sebenarnya, ya kayak saya tadi bilang, persiapan dari developer. Kalau misalkan developernya sudah mempersiapkan untuk mendigitalkan, ya mungkin mereka akan siap menghadapi. Ya, saya ambil contoh lah dari Center Park dan Green Center Park. Untuk dua perumahan yang kita pegang ini, kita sudah memang memiliki strategi pendigitalan dari awal tahun ya, sebelum COVID datang. Sebelum COVID datang, kita sudah berencana akan menggunakan media untuk promotion dan sebagainya. Kita akan mengurangi cara-cara offline. Dan itu sebenarnya akan dilakukan di akhir-akhir tahun kayak gini, di Oktober, November. Ternyata karena COVID, semua bergeser ke awal. Mungkin karena saya juga sadar teknologi, saya udah bilang dari akhir tahun lalu, ini harus kita digitalkan semua medianya, media online, jangan menggunakan offline semua. Karena pertama offline itu
biayanya lebih banyak sebenarnya, media kendaraan dan sebagaimana, konsumsi dan sebagainya. Sekarang semua marketing dipikirkan. Tapi bukan berarti offline dimatikan, enggak ya, karena balik budaya kota Sumsel, Palembang, Sumatera Selatan itu tetap sebenarnya masih menggunakan offline. Itu sebagai salah satu kayak tanpa offline tuh orang Palembang nggak gigit loh. Kalau persentasenya, persentasenya mungkin Mas Ji, offline online di Sumsel ini semua online akan kembali ke offline. Saya infoin dulu. Memang mungkin rebranding awal informasinya itu menyampaikannya mungkin tidak melalui brosur-brosur, mungkin melalui online, tapi eksekutornya akan tetap online. Jadi eksekutor tetap akan offline, bukan online. Eksekutor akan tetap offline. Karena orang Palembang tuh punya pemikiran kalau nggak lihat itu nggak puas. saya kayak sudah selalu lihat. Kalau nggak lihat barangnya tuh kita nggak ini. Bahkan orang bisa coba beli online 1-2 barang, apalagi sekarang semua media untuk belanja online itu ada biaya free ongkir dan sebagainya. Orang Palembang saya lihat mereka mau belanja 1-2 free ongkir, tapi mereka mau lihat dulu barangnya. Barang bagus dia baru beli. Sama properti juga sama, walaupun kita mau gambar sebagus apapun, orang Palembang pikir lebih enak nyinguk pasti lemak, kurang puas ya kalau cuma ngeliat sekedar di foto itu. Takut ditipu seperti itu, kecewa Mas Jaya. Karena kan kemajuan teknologi, perubahan editannya juga lumayan maju kan, sehingga mungkin itu yang ditakutkan oleh warga. Baik, berarti smart listener ini dapat kita simpulkan ya dari penjelasan Mas J, ini menarik sekali bahwa tidak hanya di industri properti ya, seperti halnya jasa developer, tentu ini menyasar kepada seluruh jasa pekerjaan. Memang pada saat ini memang menguasai digitalisasi memang diperlukan sekali, karena memang harus survive. Dan cukup sangat bangga dengan Green Center Park yang sudah sebelum COVID mungkin sudah visioner berarti. Mas ini sudah visioner, ingin melakukan digitalisasi di Center Park dan juga Green Center Park ya. Ini menarik sekali, dan inilah buktinya bahwa memang harus digital seperti itu ya. Betul. Dan berbagai rencana apa saja yang sempat tertunda Mas, selain dari dibatalkannya digitalisasi yang harusnya Oktober ini harus berlangsung dan harus mundur seperti itu. Ada rencana lagi? Sebenarnya itu tuh mau nggak mau pasti ke depannya, nggak Oktober atau tahun depan semua pasti akan mendigital. Justru dengan adanya kita mendepankan digital kita nggak pernah meng-off-kan sama sekali marketing ya. Istilahnya pekerja karyawan kita tidak pernah kita off-kan. Yang penting kita menggunakan media yang ada. Mereka menggunakan cara ini, coba ini, mereka coba. Akhirnya mereka tidak merasa berdampaknya ya. Ya kita lumayan lah. Memang di awal-awal kayak saya bilang, selama masa pandemik utama sebelum new normal mengalami penurunan, karena pertama kita sudah baru membangun media, semua sosialnya, website untuk properti, semuanya kita mulai bangun. Setelah mulai bangun kita sudah mengenal kan, kayak itulah sistem kan, kita cari tahu dulu, kenalan dulu, kita baru tahu kan, oh ininya gini, kita baru tahu sistem bacanya gimana. Akhirnya kita mengerti, marketing mengerti, akhirnya semua bergerak. Akhirnya ya di masa new normal, setelah banyak masyarakat yang sudah sadar, oh ternyata ya biasa-biasa saja mungkin, atau pikirannya tidak setakut yang dipikirkan dulu, sampai makanan nggak ada, minuman nggak ada. Itu kan yang sempat dipikirkan awal-awalnya karena sudah ya dari pemerintah juga bilang ya new normal aja gitu kan, new normal. Masyarakat juga merasa yang penting kan sesuai protokol kesehatan sebagainya. Ya mereka udah ini, dan jujur memang setelah new normal penjualan perumahan kita semakin akhir tahun semakin naik. Wah ini berarti memang semenjak new normal gerbang investasi properti kembali terbuka lebar ya. Dan bagaimana ini kembali lagi ke developernya, bagaimana mereka berinovasi dan kreatif memasarkan program kepada masyarakat seperti itu ya Mas ya.
Masih kita jeda dulu sebentar menuju segmen ketiga. Menarik sekali, ini ada satu pertanyaan di WhatsApp. Nanti akan saya bacakan. Ini Smart Listener pasti penasaran. Dan untuk Smart Listener kami masih buka sesi tanya jawab. Silakan hubungi kami di via telepon ya di 0711 3631 atau di WhatsApp kami di 0811 7801018. Kami segera kembali. Palembang Inside. Mungkin hampir semua orang memimpikan menjadi seorang pebisnis besar dan sukses. Tapi tahukah Anda bahwa hanya sebagian kecil yang benar-benar menggapai mimpi tersebut? Bisnis itu ibaratkan main game, butuh strategi, juga kesabaran untuk bisa menjalankan dan memenangkannya. Simak berita terbaru seputar dunia bisnis, pasar modal, ekonomi finansial, dan investasi di Indonesia. Hanya di program Smart Business Today, Senin sampai Jumat pukul 8 sampai dengan 10, hanya di 101,8 Smart FM Palembang. Smart Business Today dipersembahkan oleh Center Park, hanya dengan 5 juta bisa miliki hunian komersil dengan kualitas terbaik. Menurut Anda, apa harta tak ternilai yang semestinya kita miliki? Rumah mewah? Atau mobil mewah? Semua itu tidak akan berarti jika kita sakit. Semua harta bisa habis karena kita berobat hingga ujung dunia. Namun, sakit bisa kita cegah dengan hidup sehat selaras. Rematik sangat populer. Lebih dikenal dari nama aslinya osteoartritis yang kurang berkesan nama artis. Smart FM menghadirkan Sehat Selaras, program yang membuka wawasan kita tentang tubuh, intelektual, emosi, dan spiritual yang saling terkait untuk memberikan kesehatan yang prima. Struktur sendi. Sehat Selaras setiap Jumat jam 8 malam waktu Indonesia Barat atau jam 9 malam waktu Indonesia Tengah bersama Dr. Kasim Rashidi yang mendorong Anda mengenali diri sendiri dan alam sekitar. Sehat Selaras disiarkan di seluruh network Smart FM. Smart FM, Business and Inspiration. Kopi bubuk benua 100% asli Semendo Blend dari biji kopi pilihan daerah Semendo yang terkenal cita rasanya lebih harum, lebih sedap dan nikmat setiap saat. Kaya manfaat, sangat cocok untuk membuat espresso latte. Kopi bubuk benua, kopi lokal pertama yang bersertifikasi SNI, BPOM dan halal. Tahukah Anda, burung elang mampu terbang hingga 300 km per jam. Burung elang dikenal sebagai burung yang tangguh dan berkarakter kuat. Terbang sendiri di angkasa luas dengan percaya diri. Itu membedakannya dengan burung lainnya. Bagaimana dengan kita yang dikaruniai Tuhan, akal, dan budi? Sudahkah kita memiliki karakter yang membedakan dengan orang kebanyakan, yaitu karakter seorang pemenang? Mari miliki karakter yang benar agar sukses sejati bisa diraih. Good thing and bad thing gitu. Hal buruk, hal baik. Supaya kita menjadi manusia yang komplit. Simak Smart Karakter, sebuah program spesial yang mengajak kita semua membangun dan menghidupi karakter yang benar. Asumsi harus dilawan dengan konfirmasi. Smart Karakter setiap Senin jam 8 hingga 10 malam waktu Indonesia Barat bersama Yaakob Ezra dan tim Power Karakter. Smart Karakter is always right response. Smart FM, Business and Inspiration, part of Magentic Network. Mungkin hampir semua orang memimpikan menjadi seorang pebisnis besar dan sukses. Tapi tahukah Anda bahwa hanya sebagian kecil yang benar-benar menggapai mimpi tersebut? Bisnis itu ibaratkan main game, butuh strategi, juga kesabaran untuk bisa menjalankan dan memenangkannya. Simak berita terbaru seputar dunia bisnis, pasar modal, ekonomi finansial, dan investasi di Indonesia. Hanya di program Smart Business Today, Senin sampai Jumat pukul 8 sampai dengan 10, hanya di 101,8 Smart FM Palembang. Smart Business Today dipersembahkan oleh Center Park, hanya dengan 5 juta bisa miliki hunian komersil dengan kualitas terbaik. Bila Anda merasa demam, batuk, dan pilek, segera periksakan diri Anda ke dokter. Bila Anda pernah kontak dengan pasien COVID-19 tapi masih sehat, mohon segera karantina atau isolasi mandiri selama 14 hari. Dan yang terakhir, bila Anda baru saja pulang dari luar negeri,
Segera karantina mandiri selama 14 hari atau bisa datangi rumah sakit rujukan COVID-19. Mari bantu dokter dan tenaga medis COVID-19 dengan berdiam diri di rumah, bekerja dari rumah, dan konsumsi makanan yang bergizi. Ayo kita lawan COVID-19. Pesan ini disampaikan oleh Radio Smart FM Palembang. Oke, 101,8 Smart FM Palembang Business and Inspiration. Smart Listener, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Palembang Insight ya. Untuk edisi hari ini, Rabu 16 Desember 2020. Dan kita masih bersama Mas J, ini Direktur Green Center Park. Terkait pembahasan kita pada sore hari ini, yaitu menanti geliat investasi properti pasca ditemukannya vaksin COVID-19. Nah, ini masih sesuai janji saya. Ada satu pertanyaan dari WhatsApp yang sudah masuk. Ini dari, langsung kita bacakan ya. Dari Andre di KM9. Pertanyaannya, ini juga sudah masuk di list pertanyaan saya sih. Ini kurang lebih sama. Bagaimana prediksi harga properti di tahun depan? Apakah akan mengalami kenaikan atau stagnan? Oke, ini mungkin lebih ke harga ya. Harga. Nanti yang saya ingin tanyakan juga ini agak sedikit berbeda mungkin. Silakan Mas J. Kalau bilang harga, semua balik lagi ke propertinya ya. Kalau kita bilang properti naik atau enggak, kita balik lagi ke tahun 98 deh. Tahun 98 keuangan mengalami penurunan sampai Krismon dan sebagainya. Kita bisa dibilang tahun 2020 enggak sampai Krismon. Jangan sampai ya, amin. Jangan sampai. Walaupun bukan COVID-19 lagi, udah COVID-20 itu kita nggak bisa bilang itu gimana harganya akan naik atau turun. Pasti semuanya akan naik. Kelihatan dari tahun 98. Jadi waktu tahun 98 keuangan menurun, semua properti tiba-tiba melonjak naik. Kemungkinan di tahun-tahun sekarang nggak mungkin mengikuti kejadian yang terdahulu, karena sekarang dari sisi Kementerian Keuangan sebagainya lebih jelas. Baik. Ya kan, aturannya, sistemnya gimana, udah pemerintah juga udah bagus, lebih menjaga sehingga tidak krismon kayak dulu. Tapi gimana dengan properti? Kalau properti bisa dibilang tanpa kejadian ini pun semua akan naik, karena properti itu investasi yang lumayan baik dibandingkan kita investasi yang lain-lain. Ya. Nah, ditambah dengan kondisi ini, kemungkinan penjualan akan penjualan harga akan naik. Tapi semua balik lagi tetap ke sistemnya masing-masing. Maksudnya sistemnya apa? Harga itu mengikuti dari lokasi. Pertama lokasi, yang kedua dari sekitarnya. Kalau perumahannya tidak hidup, kalau kita bisa bilang perumahan nggak hidup, terlalu banyak yang kosong dan sebagainya, ya harga juga tidak akan mudah naik. Jadi kalau mau nanya naik atau tidak, balik lagi ke ini ya, ke lokasi ya. Lokasi sama sekitarnya gimana, apakah perumahannya benar-benar baik sehingga lokasinya juga tepat, kemudian lingkungannya juga tepat, yang tinggal juga lumayan banyak. Karena kalau tempat sepi kayak kita bisa bilang ruko, lumayan banyak yang tidak hidup, akhirnya kan rukonya mau dihargai murah pun belum tentu ada yang mau ambil kan, karena lokasi tadi. Karena pertama lokasi, kemudian huniannya nggak ada yang ninggalin, banyak yang kosong, sehingga harga juga susah naik. Jadi kalau mau misalkan bilang harga, sebelum bilang harga, pilihlah dulu tempat yang baik, lokasi yang strategis, lokasi yang baik, sehingga kita nggak kena zona mati di situ. Baik. Berarti ini semoga bisa menjawab pertanyaan dari Mas Andre ya tadi di KM9 masalah harga ya. Berarti sebelum membahas harga naik atau stagnan, ini terlebih dahulu kita harus mencermati lokasi dulu ya, seperti itu ya. Karena memang ini tulang punggung industri properti ya di lokasi juga Mas ya. Karena nggak bisa semerta-merta ekonomi karena kemarin anjlok kemungkinan ini naik, belum tentu juga. Karena
lokasi itu pasti nomor satu. Kalau lokasi jelek pun harga belum tentu turun, belum tentu naik. Jadi nggak bisa ditebak sih. Oke, baik. Nah, Mas Jenny, relate dengan tema kita pada hari ini. Kita sempat membahas ini sebelum ditemukannya vaksin, ternyata dampak yang dialami properti. Nah, ini vaksin corona sudah ditemukan. Masyarakat pasti sudah mulai lega ya, karena mungkin bisa beraktivitas seperti ya mungkin new normal, tidak bisa beraktivitas seperti normal sebelumnya, tapi new normal, dan rasa ketakutan itu mulai padam. Oke, makin menghilang lah. Kita semoga kan makin menghilang. Nah, kalau dari Mas J, pandangan Mas J menuju akhir tahun ini, bagaimana ngelihat industri properti Mas J? Semua masih mungkin udah kembali normal, udah balik sama kayak dulu, tapi karena gini, vaksin ditemukan ini kita juga belum tahu keujiannya. Jadi kemungkinan tahun depan kondisinya sama kayak new normal tahun 2020. Kemungkinan nggak bisa kembali kayak dulu. Tidak meningkat pesat seperti itu ya? Tidak akan kayak dulu, tapi kemungkinan kayak new normal semua tetap kembali new normal sampai kondisi mungkin agak lebih rendah lah, lebih tenang lah ya. Karena sebenarnya kondisi COVID kayak gini sebenarnya udah berkali-kali kayaknya sudah terjadi di dunia. Mungkin saya pernah baca saja sih di tahun 1970 pernah kejadian yang sama. Ada penyakit apa yang terjadi di dunia, akhirnya dunia juga mengalami kayak kejadian sekarang ya. Selama 2 tahun kalau saya nggak salah baca itu dunia mengalami penurunan penjagaan sampai 2 tahun. Kemudian di tahun 90-an juga terjadi di HIV. Bukan di HIV ya. Di penyakit apa itu ya? Cacar atau flu babi? Enggak. Kalau flu babi kan nggak ke manusia kan. Flu burung juga nggak ke manusia. Ini ke manusia. Dan juga karena medianya dulu juga belum kayak sekarang. Kalau sekarang kan media udah terlalu banyak sehingga ketakutan lebih banyak menjamah kan. Seperti itu ya. Akhirnya kan ketakutan jenis A, jenis B, jenis C. Kalau zaman dulu kan mungkin nggak ini kan, tapi itu pun normalnya hampir 1 tahun 2 tahun, mungkin 2021 masih sama kayak normal. Kemungkinan ya, vaksin yang ditemukan, karena adik saya seorang dokter juga, vaksin yang ditemuin itu belum mencakup seluruh area. Maksudnya gimana? Di Indonesia mungkin 2 nih, hujan, panas. Di dunia itu ada yang 4, ada yang 3, panas, semi, hujan, salju dan sebagainya. Vaksin mungkin kuat di musim panas sama hujan. Saya pun nggak tahu ya, tapi kemungkinan vaksinnya mati di musim dingin nih karena suhu dan sebagainya kan kita nggak tahu. Karena kondisi macam-macam kan. Dan kalau orang dari daerah sana datang sini putar-putar kayak layaknya biasa dan terjadinya booming lagi karena banyaknya, itu kan bisa terjadi. Nanti evolusi COVID dan sebagainya kan kita juga nggak tahu. Nah, itulah yang saya pikir belum tentu menggeliat langsung ya seperti itu ya. Nggak bisa greget gitu loh langsung. Wah, ini vaksin ditemuin gitu kan. Terus kan orang kita juga investasi seperti itu gitu kan. Terus orang pun juga belum tahu ini vaksin dampaknya apa nih. Mau bilang kemarin tahun di Jawa Barat kan sempat tuh vaksin mau dicoba-coba kan, vaksin yang dibeli itu kan. Kita juga nggak tahu, apalagi dibilang ayo jadi sukarela itu pakai gitu kan vaksinnya. Itu sebenarnya kalau yang mau pakai ya silahkan, tapi secara kesehatan justru untuk kita yang belum nikah itu nggak boleh. Kayak sekarang pun saya sebenarnya dipikir juga nih, kalau saya dikasih vaksin gratis saya masih mikir sekarang saya ambil atau enggak, karena pertama saya belum nikah, saya nggak tahu tuh dampak vaksin gimana, apakah mengganggu kesuburan nantinya setelah menikah atau gimana, kan kita nggak tahu. Kalau kejadian ini dipikirkan oleh masyarakat dan akhirnya mereka juga nggak mau vaksin, etis sama aja kayak new normal kan. Baik, memang berarti penemuan vaksin ini juga belum tentu menjamin ya geliat tidaknya industri properti pada tahun depan. Semua industri ya Mas J. Nah baik Mas J, ini berarti tugas berat bagi developer. Bagaimana karena mungkin pada tahun depan pasti ada target baru lagi nih dari target baru. Nah ini kan mungkin nilai plusnya karena ditemukannya vaksin, mungkin masyarakat sudah lega.
ini bagaimana sih cara developer supaya dapat kembali meyakinkan masyarakat supaya mau berinvestasi di industri properti pada tahun depan supaya ya target tadi tercapai seperti itu Mas J, silakan. Kalau mau bilang gimana pilihnya ya pasti pilihlah investasi di tempat yang tepat, lokasi yang baik, developer yang terjamin, tidak perlu yang nasional tapi yang lingkup kota juga boleh, nggak perlu yang harus yang terkenal semuanya, enggak juga, mungkin yang lokal tapi bisa dipercaya. Yang ketiga ya pilihlah sesuai keinginan dan budget ya. Budget yang penting. Kalau keinginan mah saya pinginnya rumahnya semuanya pengen di samping kantor gubernur boleh nggak, tapi budgetnya nggak ada. Balik-balik di situ sih. Berarti tadi yang disampaikan Mas J ya, banyak sekali hal-hal yang harus diperhatikan, apalagi untuk tahun depan. Ini Smart Listener harus lebih jeli lagi berinvestasi. Kita tidak tahu situasi bagaimana, apakah akan semakin baik atau tidak Mas J ya. Semoga membaik. Oke, semoga baik tentunya. Baik, Mas J, kita jeda dulu sebentar menuju segmen terakhir nanti, dan Smart Listener kami akan segera kembali sesaat lagi. Palembang Inside. Melalui Radio Sonora Jakarta yang mengudara pertama kalinya pada tanggal 8 Agustus 1972 melalui frekuensi AM, KG Radio Network terus berkembang hingga saat ini dengan 33 radio station yang tersebar di 21 kota di Indonesia. KG Radio Network, the largest radio network in Indonesia, akan menjadi corporate brand bagi 33 radio station di Indonesia dengan nama udara Radio Sonora, Smart FM, dan Motion Radio. Dengan segmentasi yang berbeda, Radio Sonora bersama 16 radio jaringannya di 14 kota menyasar kepada masyarakat usia dewasa 30 hingga 45 tahun. Smart FM dengan 10 radio jaringan di 10 kota menyasar para pelaku bisnis berusia 25 sampai 45 tahun. Dan Motion Radio dengan 7 radio jaringan di 7 kota menyasar kalangan muda khususnya usia 18 hingga 30 tahun. KG Radio Network berkomitmen untuk terus melayani kebutuhan pendengarnya melalui Sonora Network, Smart FM Network, dan Motion Radio. TV rumah lu kok nggak bisa buat nonton ini sih? Ini juga nggak bisa. Internet lemot banget lagi. Ya gimana kak? Kan udah terlanjur langganan. Nyesel deh gue. Ya makanya pakai IndiHome dong. Karena selain akses internet cepat dan nonton channel favorit di UCTV, IndiHome itu punya banyak layanan tambahan atau yang dinamain add-on. Ada add-on mini pack. Kamu bisa pilih paket channel TV favorit yang kamu suka. Ada juga add-on set top box atau STB tambahan. Jadi bisa nonton UCTV di TV lain di rumah. Jadi nggak bakal rebutan remote TV. Nah, yang langganan IndiHome-nya masih internet doang nih, kamu juga bisa tambah add-on UCTV. Dan kamu juga bisa upgrade speed internet di rumahmu sampai 100 MB per second. Wah, enak banget. Gue mau langganan deh kalau gitu langsung. Ya harus dong. Tapi sebelum lu langganan, download dulu aplikasi My IndiHome di App Store dan Play Store supaya lu tuh bisa nambah sendiri layanan-layanan add-on dari HP lu. Wah, makasih ya. Akhirnya kakak gue ada gunanya juga. Untuk info lebih lanjut, hubungi 147 atau kunjungi Plaza Telkom terdekat. Rin, makan siang di luar yuk. Boleh, tapi saya mampir bentar ya, mau bayar PDAM. Nanti aja lah. Saya 2 bulan sekali bayar PDAM. Nggak apa-apa kali, toh tetap dibayar. Jangan salah loh. Sekarang PDAM memberlakukan pemutusan sementara dan pemutusan permanen atau onboarding untuk pelanggan yang tidak disiplin. Kalau telat bayar dan membayar biaya pasang kembali putus sementara. Kalau melampaui batas 2 bulan, dendanya bisa 10-20% dari jumlah tagihan. Kalau pelanggan memiliki tunggakan 3 bulan atau membayar tagihan dengan cara meloncat, misal nih, bulan 2 dan 3 sudah dibayar, sementara bulan pertama belum dibayar, maka akan diputus sementara dan diberi tenggang 2 bulan untuk menyelesaikan kewajiban setelah pemutusan sementara. Ya, itu tadi, kena onboarding alias putus permanen. Penyambungan kembali sih bisa, tapi harus bayar biaya pasang kembali putus permanen dan biaya lain-lain. Wah, ribet ya. Ya udah, buruan kita bayar PDAM. Bayarlah tagihan rekening air tepat waktu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Musi Palembang. Lur, aku nak nanya, cak mana lah supaya toko aku ni rame mencak toko kamu? Perasaan toko aku ni sepi terus.
Nah, kalau usaha kau narami, kau pasang baik iklan di koran Tribun Sumsel sama Sriwijaya Pos. Jamin usaha kau pasti rame. Kalau Tribun Sumsel sama Sriwijaya Pos itu koran yang paling banyak dicari oleh orang Sumatera Selatan ini. Nah, sama kita nih. Aku juga masang iklan, tapi bukan di korannya, tapi di Facebook sama Instagramnya. Tribun Sumsel sama Sriwijaya Pos. Secara followersnya ratusan ribu. Kamu nih waya-waya nih, masang di koran sama sosmed. Nyingo aku nah. Aku masang di websitenya tribunsumsel.com sama sripuku.com pula. Karena beritanya bagus-bagus, update pula. Tapi aku udah tahu cara cara masang iklan di sana tuh. Cak itu bae Bing. Langsung telepon bae 0711 444 722 dan 44 0088. Sripuku.com dan tribunsumsel.com, the biggest news portal in South Sumatra. Kopi bubuk benua 100% asli Semendo Blend dari biji kopi pilihan daerah Semendo yang terkenal cita rasanya lebih harum, lebih sedap dan nikmat setiap saat. Kaya manfaat, sangat cocok untuk membuat espresso latte. Kopi bubuk benua, kopi lokal pertama yang bersertifikasi SNI, BPOM dan halal. Mungkin hampir semua orang memimpikan menjadi seorang pebisnis besar dan sukses. Tapi tahukah Anda bahwa hanya sebagian kecil yang benar-benar menggapai mimpi tersebut? Bisnis itu ibaratkan main game, butuh strategi, juga kesabaran untuk bisa menjalankan dan memenangkannya. Simak berita terbaru seputar dunia bisnis, pasar modal, ekonomi finansial, dan investasi di Indonesia. Hanya di program Smart Business Today, Senin sampai Jumat pukul 8 sampai dengan 10, hanya di 101,8 Smart FM Palembang. Smart Business Today dipersembahkan oleh Center Park, hanya dengan 5 juta bisa miliki hunian komersil dengan kualitas terbaik. Bila Anda merasa demam, batuk, dan pilek, segera periksakan diri Anda ke dokter. Bila Anda pernah kontak dengan pasien COVID-19 tapi masih sehat, mohon segera karantina atau isolasi mandiri selama 14 hari. Dan yang terakhir, bila Anda baru saja pulang dari luar negeri, segera karantina mandiri selama 14 hari atau bisa datangi rumah sakit rujukan COVID-19. Mari bantu dokter dan tenaga medis COVID-19 dengan berdiam diri di rumah, bekerja dari rumah, dan konsumsi makanan yang bergizi. Ayo kita lawan COVID-19. Pesan ini disampaikan oleh Radio Smart FM Palembang. Ya, 101,8 Smart FM Palembang, Business and Inspiration. Smart Listener, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Palembang Insight edisi hari ini, Rabu 16 Desember 2020. Dan tentunya tidak terasa ya, Mas J, kita sudah berada di segmen terakhir ini. Selama 1 jam kita ngobrol, baik on the record dan off the record, itu rahasia. Menarik sekali perbincangan sama Mas J pada sore hari ini. Nah, Mas J, di segmen terakhir ini kita lebih menyasar ke kalangan saya, Mas J juga, kalangan milenial. Kalangan milenial. Nah, Mas J, sejauh ini khususnya di masa pandemi ya, karena saya juga punya banyak teman-teman juga yang saat ini juga lagi getol-getolnya pengen berinvestasi khususnya di bidang properti. Nah, untuk tahun ini kalau Mas J melihat bagaimana nih geliat investasi dari kalangan milenial untuk menanamkan investasinya di bidang properti, Mas J? Kalau saya pikir milenial sekarang sudah lumayan ada kesadaran ya, dari generasi Y, generasi yang belum generasi yang sekarang, mungkin generasi tahun 90 80-an, ya mereka udah berpikir untuk investasi perumahan. Kalau saya lihat mereka sudah sedikit ada kesadaran untuk beli rumah. Tapi walaupun masih ada beberapa yang saya lihat, bukan masih ada beberapa, tapi masih banyak. Masih banyak yang belum mikirkan itu. Mereka masih lebih banyak ke konsumsi gaya hidup dan sebagainya.
Itu yang buat milenial itu lupa akan apa yang diperlukan sebenarnya. Karena kan ini kurang lebih sebenarnya bahasanya kurang lebih dari keuangan lah, hampir sama dengan keuangan. Kalau memang dari masa kecil mereka sudah mengatur keuangannya lebih baik, mereka ada tahu yang namanya simpanan, mana yang boleh dipakai, mana yang harus disimpan, mana yang harus ini, ya mereka akan lebih sadar lebih dahulu apa yang diperlukan, rumah atau gaya hidup. Oke. Semua sih balik ke pertemanan, lingkungan ya, seperti itu ya. Oke, baik, berarti memang kalau saya pikir juga sih memang mungkin tidak semua orang sependapat sama saya mungkin ya. Tapi memang saat ini memang yang paling menarik adalah berinvestasi. Memang kalau keuangan cuma untuk dihabiskan untuk konsumsi itu nggak ada habisnya Mas Jay ya. Karena ya umur sudah mulai berangsur tua juga. Kebutuhan nantinya sudah nikah, oke lah nikah dibantu orang tua. Masa nanti tinggal di rumah mertua, nanti ribut dan sebagainya. Kita anggap yang terjadi di Indonesia. Nanti akhirnya ribut, mereka keluar sewa rumah, akhirnya sewa rumah di sini, di situ, di sini, di situ. Akhirnya mereka kayak sewa pindah-pindah kan gak enak ya. Nanti udah punya anak, mau susu dan sebagainya, sudah susu, nanti anak mau mulai sekolah, mau kapan lagi punya rumah? Oke, baik. Berarti memang ini sedikit renung ya buat milenial, pesan dari Mas Jay. Dan renungnya juga bagi saya tentunya. Ya, kalau saya pribadi memang dari zaman dulu rumah itu hal yang pertama saya pikirin. Walaupun ya mungkin saya hanya berdua dengan adik atau orang tua kita, tadi saya bilang orang tuanya single, bukan single, anaknya single, satu-satunya pasti tidak jauh harta itu jatuh ke anak dan sebagainya. Kita bukan mikirin harta turunan, tapi kan istilahnya apa yang kita usahakan lebih bagus. Istilahnya kalau orang Jawa bilang lebih legowo kita dapatnya. Ya kan? Makanya saya juga berpikir dari dulu pertama mungkin untuk bisa buat keluarga yang lebih harmonis daripada kita harus tinggal sama orang tua. Lebih enak kita beli rumah, nanti bisa berkeluarga, lebih bahagia dan sebagainya. Kalau memang rezekinya lancar dari atas, ya kita mungkin bisa punya hunian lebih tinggi, atau kita beli investasi yang lain sehingga hidup kita terjamin. Dan mertua lebih senang. Iya, mertua lebih senang. Saya ini pengalaman banget di Grand Central Park itu, banyak sekali milenial gila, saya bilang. Gila dalam artian apa nih Mas Jay? Ada yang belum punya pacar, beli rumah dulu. Tujuannya siapa tahu setelah beli rumah dapat pacar, dapat calon istri. Ada tuh beberapa kayak itu. Baru ingat saya. Ada yang kayak mengimani, mendoakan kalau saya beli rumah jodoh datang. Kalau saya beli rumah nanti dibilang saya baik oleh mertua dan sebagainya. Ada yang berpikir saya mau gimana pun kalau udah beli rumah ya udahlah diemin aja, emang saya pikirin yang lain. Ada kok, ada yang satu itu tahun 96, cewek loh. Cewek tahun 96 beli rumah di Grand Central Park. Saya hampir penasaran, saya tanyain, udah mau nikah ya? Umur masih di bawah saya, tapi kan cewek kalau di bawah umur kan nggak masalah, istilahnya kalau cowoknya udah mapan mau nikah. Tapi sempat pikir juga kok cowoknya nggak beli rumah, malah ceweknya yang pikir-pikir kan. Iya, tapi memang dibilang nggak mas, saya belum ini, tapi saya aja yang mau mikir mau beli rumah. Wih, saya tuh kan pikir, wah ada ya masih orang kayak gini ya, generasi kayak gini milenial masih ada yang mikir kayak gitu ya. Tapi ada juga yang ini yang lucu nih, ini baru kejadian beberapa minggu yang lalu. Yang mau beli itu cewek, tapi disuruh pacarnya yang beli. Dia hampir bilang kayak gini di depan saya loh. Saya nggak bilang apa-apa, tapi ceweknya, mas kita jadi beli ya, pasti beli. Kalau nggak beli mas saya nggak nikah gitu. Ada loh. Jadi ujungnya si cowok beliin rumah tuh untuk cewek itu. Ada juga. Dan itulah benar terjadi. Kalau cowok itu sudah punya rumah dari dulu,
tuh cewek nggak butuh tunggu-tunggu lagi udah mau dinikahin. Oke, wah ini jadi banyak sekali ya berarti. Milenial ini memang susah ditebak juga Mas J ya. Pemikiran milenial zaman sekarang ini ada yang lebih mementingkan konsumsi, ada juga mementingkan lebih ke produktif seperti berinvestasi tadi Mas J ya. Oke. Mas J ini sudah berada di penghujung segmen, tidak terasa sebenarnya masih banyak lagi cerita yang harus kita ceritakan pada sore hari ini, tapi berhubung waktu yang tidak bersahabat, kita akhiri dulu perbincangan kita pada sore hari ini. Dan Smart Listener, terima kasih dan demikian Palembang Insight edisi hari ini Rabu 16 Desember 2020. Saya Fernando Okterza. Saya Jayandi Suryali. Mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih dan sukses untuk Anda.